Episode ketiga menceritakan kisah hidup tentang Belle, seorang gadis yang sejak kecil selalu mempertanyakan alasan dirinya dilahirkan. Dahulu, Belle percaya bahwa dirinya lahir untuk menjadi kebahagiaan ibunya. Namun harapan itu hancur ketika sang ibu meninggal dunia saat Belle masih kecil. Tak lama kemudian, ayahnya yang berasal dari Prancis kembali ke negaranya dan meninggalkan Belle sendirian di Sejak saat itu, Belle diasuh oleh bibinya. Meski bibinya merawatnya, Belle tetap merasa kesepian. Bibinya lebih sering menginap di gereja sehingga Belle kerap menghabiskan waktu seorang diri di rumah. Suatu hari, Belle menelpon ayahnya. Ia memohon agar dijemput dan diizinkan tinggal bersama ayahnya, karena ia merasa lebih ingin hidup bersamanya daripada bersama bibinya. Namun, ayahnya menolak. Ia mengaku sedang sakit dan mengatakan bahwa dirinya kemungkinan mengidap penyakit yang sama seperti ibu Belle. Belle terus memohon, tetapi ayahnya justru menjadi marah dan akhirnya memutuskan sambungan telepon. Beberapa waktu kemudian, Belle tidak sengaja mendengar percakapan antara bibinya dan ayahnya melalui telepon. Keduanya sedang bertengkar. Dari percakapan itu, Belle mengetahui bahwa bibinya pernah mengirimkan sejumlah uang kepada ayahnya agar ia datang menemui Belle. Namun, ayahnya tidak pernah datang. Uang tersebut justru dihabiskan untuk membeli obat-obatan terlarang. Saat itulah Bel mengetahui kenyataan pahit yang selama ini disembunyikan dari dirinya. Ayahnya ternyata mengalami kecanduan obat-obatan dan ibunya pun bukan meninggal karena kanker, seperti yang selama ini ia percaya, melainkan akibat overdosis obat-obat terlarang. Mendengar kenyataan tersebut, Bel berlari ke kamarnya sambil menangis. Ia membuang semua barang-barang yang mengingatkannya kepada sang ayah dan memutuskan untuk melupakan sosok itu selamanya. Semenjak saat itu, Bel berubah menjadi remaja yang pemberontak. Ia mewarnai rambutnya menjadi merah, sering membolos sekolah, menghabiskan waktu di warnet, dan mulai melakukan berbagai kenakalan lainnya. Suatu hari, Bel kembali membolos bersama seorang temannya yang bernama Phil. Mereka pergi ke sebuah pusat perbelanjaan. Awalnya mereka hanya ingin menghabiskan waktu di sana, tetapi Phil mengajak Bel melakukan sesuatu yang lebih nekat, yaitu mencuri makanan di salah satu toko. Bel sempat ragu. Hal itu terlihat dari ekspresi wajahnya. Namun karena terpengaruh ajakan temannya, ia akhirnya mengambil sebuah barang yang harganya murah dan menyembunyikannya di dalam tas. Sayangnya hak si Bel diketahui oleh pusat keamanan. Saat Bel hendak meninggalkan toko, ia langsung dihentikan. Sementara itu, Fem sudah lebih dulu melarikan diri dan meninggalkan Bel sendirian. Bel akhirnya tertangkap. Kasus tersebut kemudian diselesaikan melalui pihak sekolah, dan peristiwa itu menjadi salah satu titik terendah dalam kehidupan Bel. Saat di sekolah, Bel, Film, dan Bibi Bel dipanggil untuk menghadiri pertemuan dengan guru. Di hadapan guru, keduanya diminta menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bel mengaku bahwa Film adalah orang yang mengajak mencuri. Namun, Film membantah tuduhan itu. Ia mengaku hanya mengikuti Bel dan tidak pernah menyuruhnya melakukan pencurian. Karena tidak ada yang mau mengakui kesalahannya, serta rekaman CCTV aksi pencurian mereka telah tersebar di internet, pihak sekolah memutuskan untuk mengeluarkan Bel dan Film. Guru menjelaskan bahwa sekolah tidak ingin reputasi tercoreng akibat kejadian tersebut. Meski berat, Bibi Bel menerima keputusan sekolah. Ia kemudian mengajak Bel pulang. Namun Bel tidak bisa menerima sikap Film yang terus menyangkal. Dalam dua part emosi, Bel menjambak rambut Film dan memaksanya mengatakan kebenaran. Meski demikian, Film tetap bersikeras tidak mengaku. Setelah kejadian itu, Bibi Bel membawa Bel ke sebuah salon dan mengubah warna rambutnya yang semula merah menjadi hitam. Dalam perjalanan pulang, Bel kembali mempertanyakan alasan dirinya dilahirkan. Kali ini, ia merasa telah menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Jawabannya adalah seharusnya dia tidak pernah dilahirkan sama sekali. Tak lama setelah dikeluarkan dari sekolah lamanya, Bel resmi menjadi siswi di Anna Polytechnic School, tempat yang akan menjadi awal dari babak baru dalam kehidupannya. Saat Bel mengurus sesuatu di ruang tata usaha, beberapa wali murid menggosipkan Bel. Mereka meyakini itu Bel, walau Bel merubah warna rambutnya, namun mereka yakin Bel adalah anak yang mencuri di mall dan menyerang penjaga mall. Mereka mengatakan Bel sangat agresif. Mendengar itu, Bel langsung menjawab kalau dia adalah anak itu dan dia juga keponakan dari ibu kepala sekolah. Lalu ibu kepala sekolah mengeluarkan sebuah firman Tuhan, yang intinya kita harus merangkul anak-anak yang hilang arah untuk kembali ke jalan yang benar. Mendengar bibinya yang menurut Bel hanya omong kosong, dia langsung meninggalkan ruangan tersebut. Akhirnya Bel resmi di sekolah tersebut. Adegan pun berpindah. Suatu hari, ia pergi ke rooftop sekolah untuk menenangkan pikirannya. Namun sesampainya di sana, Bel dikejutkan oleh seorang guru baru yang sedang merokok. Guru itu pun sama terkejutnya melihat Bel. Guru tersebut bernama Som.
Som memohon kepada Bel agar tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Bel setuju dan meminta satu batang rokok sebagai imbalan. Permintaan itu membuat suasana mencair, dan sejak saat itu hubungan Bel dan Som perlahan menjadi semakin akrab. Beberapa waktu kemudian, Bel bercerita kepada Som bahwa ia ingin segera lulus sekolah agar bisa meninggalkan sekolah itu. Som menanggapi bahwa Bel tidak perlu pergi hanya untuk menghindari bibinya. Menurutnya, yang dibutuhkan Bel hanyalah uang agar bisa hidup mandiri. Sebelum melanjutkan pembicaraan, Som tiba-tiba bertanya apakah Bel menyukai perempuan atau laki-laki. Bel kebingungan mendengar pertanyaan itu. Ia menjawab bahwa dirinya tidak tahu, tapi ia yakin tidak menyukai laki-laki. Mendengar jawaban tersebut, Som mengatakan bahwa ia memiliki cara agar Bel bisa mendapatkan uang dengan cepat. Ia kemudian mengajak Bel ke apartemennya. Sampainya di sana, Bel mulai merasakan bingung karena tidak tahu tujuan sebenarnya. Tanpa diduga, Som menarik Bel hingga keduanya terjatuh ke atas tempat tidur. Bel yang berada di atas Som hanya terdiam, sementara Som berkata bahwa Bel boleh menyentuhnya sesuka hati karena banyak orang menyukai konten seperti itu. Som juga meyakini bahwa wajah Bel tidak akan terlihat dalam video tersebut. Saat mendengar ucapan itu, Bel baru menyadari ada sebuah kamera yang sedang merekam mereka. Tanpa berpikir panjang, Bel segera berdiri dan meninggalkan apartemen tersebut. Hari itu, Som gagal menyeret Bel ke dalam perbuatan konten terlarang. Beberapa hari kemudian, Som kembali mengajar di kelas Bel. Meski berusaha bersikap profesional, Bel dapat melihat bahwa Som tampak jauh lebih canggung dari biasanya. Di tengah pelajaran, Bu Trip masuk ke dalam kelas dan mengumumkan akan dilakukan pemeriksaan ponsel seluruh siswa. Semua murid diminta mengumpulkan ponsel beserta kertas sandinya. Bel langsung memprotes keputusan tersebut. Menurutnya, isi ponsel merupakan privasi dan pihak sekolah tidak berhak memeriksanya. Bu Trip menjawab dengan tenang, kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus takut? Untuk menunjukkan bahwa aturan itu berlaku bagi semua orang, Bu Trip mengatakan para guru juga akan menyerahkan ponsel mereka. Ia lebih dulu memberikan ponselnya, lalu meminta Som melakukan hal yang sama. Saat itulah Som terlihat sangat gelisah. Bel yang mengetahui sebagian rahasia Som ikut merasa cemas. Awalnya Som menolak menyerahkan ponselnya, namun karena terus didesak, ia akhirnya memberikan ponselnya kepada pihak sekolah. Dari pemeriksaan tersebut, semua rahasia besar milik Som terbongkar. Akhirnya Som diberhentikan dari sekolah. Pada hari terakhir, Som berjalan meninggalkan sekolah sambil membawa barang-barangnya. Di rooftop sekolah, Bel berdiri seorang diri sambil merokok. Dari kejauhan, ia memandangi Som yang perlahan pergi meninggalkan sekolah. Tanpa sepatah kata pun, pandangan mereka bertemu untuk terakhir kalinya sebelum Som menghilang dari kehidupan Bel. Episode ketiga pun kembali melanjutkan kisah pada episode sebelumnya. Bu Nalin yang bersiap pulang tiba-tiba disapa oleh Earl, yang baru keluar dari ruang latihan bersama Bel. Sesaat, Bel dan Bu Nalin saling bertatapan. Tatapan mereka seolah berbicara tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Namun Bu Nalin kemudian tersenyum dan berkata bahwa ia senang Bel dan Earl bersedia bergabung dalam tim untuk kompetisi tersebut. Earl lalu bertanya kapan latihan akan dimulai. Bu Nalin mengatakan mereka akan memulai latihan besok. Mereka bertiga pun berjalan bersama menuju gerbang sekolah. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Bu Trip yang sedang bersama Shisha. Bu Trip tanpa heran melihat mereka sudah selesai dan menanyakan kenapa mereka sudah selesai latihan. Bahkan kompetisi lain biasanya berlatih sampai hari mulai gelap. Bu Nalin mengatakan mereka akan memulai latihan besok. Bu Trip mengangguk tanda mengerti, lalu mengalihkan pembicaraan. Ia memperkenalkan Sisha dan mengusulkan agar siswi itu ikut bergabung dalam tim kompetisi bahasa Prancis. Meskipun bukan bagian dari program bahasa Prancis, Sisha telah mengikuti les bahasa Prancis sejak kecil, hingga dianggap memiliki kemampuan yang cukup baik. Namun Bu Nalin dengan sopan menjelaskan bahwa jumlah anggota timnya sudah lengkap. Putri terlihat sedikit terkejut. Beliau berpikir Bu Nalin masih kekurangan anggota, dan menyarankan Bu Nalin memilih murid dengan kemampuan terbaik. Ucapan itu terdengar seperti sindiran halus kepada Bel, seolah-olah Bu Trip meragukan kemampuan Bel. Mendengar hal tersebut, Bu Nalin langsung membela timnya dan mengatakan percaya bahwa tim yang dia pilih adalah tim terbaik. Bu Trip pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan mendoakan agar tim Bu Nalin sukses dalam kompetisi dan mengingatkan agar tim Bu Nalin tidak melanggar aturan sekolah sampai kompetisi dimulai. Sindiran itu ternyata ditujukan kepada Bel. Bu Nalin tetap tenang. Saat hendak pergi, Sisha tiba-tiba mengucapkan sesuatu dalam bahasa Prancis kepada Bel. Nada bicaranya terdengar seperti sedang mengejek. Bel membalas menggunakan bahasa Prancis dengan pelafalan yang lebih fasih. Ia mengatakan agar Sisha berhenti berpura-pura menjadi anak yang baik dan polos. Bel juga memperingatkannya untuk berhati-hati, karena jika Sisha terus mengusiknya, ia tidak akan ragu membongkar rahasia-rahasia yang selama ini disembunyikan Sisha. Sisha hanya terdiam.
Dari raut wajahnya terlihat jelas bahwa ia tidak sepenuhnya memahami apa yang diucapkan Bel. Melihat itu, Butif segera mengajak Sisha pergi. Setelah mereka menjauh, Bel tersenyum kecil dan mengejek Sisha karena ternyata kemampuan bahasa Perancisnya tidak sebaik yang selama ini ia banggakan. Cerita kembali berlanjut di ruang kelas. Saat itu, Nano sibuk mengulir ponselnya bersama teman-temannya. Mereka tengah berdiskusi mengenai sepatu yang akan digunakan untuk kompetisi pemandu sorak. Di waktu yang sama, El menerima pesan dari Som. Som menanyakan apakah El bersedia membuat konten yang memperlihatkan wajahnya karena ada seorang pelanggan yang bersedia membayar lebih mahal. El tampak gelisah setelah membaca pesan tersebut. Tak lama kemudian, Nano meminta pendapat El mengenai pilihan sepatu yang paling cocok. El pun memberikan pilihannya dan ternyata pilihan mereka sama. Namun Kopan langsung memprotes karena harga sepatu tersebut mencapai sekitar 4.000 baht. Menurutnya, ia sudah tidak memiliki cukup uang untuk membelinya. Melihat hal itu, Nano menawarkan bantuan dengan meminjamkan uang kepada Kopang melalui Earl. Kopang sebenarnya ingin menolak, tetapi Baipor menahannya agar tidak memperpanjang perdebatan. Setelah itu, Nano mengajak Earl bergabung dengan tim pemandu sorak. Mengingat itu adalah tahun terakhir mereka bergabung. Namun Earl menolaknya. Tawaran Nano kepada Earl seperti ingin mengeluarkan Kopang dari timnya. Dan itu membuat Kopan menahan amarahnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Nano pun meninggalkan kelas. Beberapa saat kemudian, Kopan dan Sisha berada di toilet sekolah. Kopan mengeluhkan kebiasaan Nano yang sering meminjam uang kepada banyak orang tetapi belum juga mengembalikannya. Tanpa mereka sadari, Earn keluar dari salah satu bilik toilet dan mendengar sebagian pembicaraan mereka. Kopan sempat terkejut lalu meminta Earn menunggu sebentar. Setelah selesai, akhirnya mereka tinggal berdua. Kopan mengeluhkan sesuatu kepada Earn, bahwa ia sangat membutuhkan uangnya kembali karena harus membeli tiket dan kostum untuk kompetisi pemandu sorak. Mendengar hal itu, Earn menawarkan untuk meminjamkan uangnya kepada Kopan. Namun Kopan menolak tawaran tersebut dengan halus. Scene pun berubah. Menjelang sore, Bunali menikmati sunset di rooftop sekolah. Suasana senja membuatnya teringat pada kenangan bersama seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidupnya. Tak lama kemudian, Bel datang ke rooftop dengan tujuan merokok. Namun begitu melihat Bunalim berada di sana, Bel segera menyimpan rokoknya. Bel kemudian menghampiri Bunalin dan memilih menikmati sunset bersama. Keduanya menghabiskan waktu dengan saling berbagi cerita. Perlahan percakapan mereka menjadi semakin hangat dan membuat jarak di antara mereka mulai menghilang. Dalam kesempatan itu, Bunalin dengan tulus menasihati Bel agar berhenti melakukan berbagai kenakalan. Menurutnya, semua tindakan tersebut hanya akan merugikan Bel sendiri di masa depan. Ia menyampaikan nasihat itu bukan semata-mata sebagai seorang guru, melainkan sebagai sosok kakak perempuan yang bisa menjadi tempat Bel bersandar ketika sedang terluka atau marah. Perhatian dan ketulusan Bunalin membuat Bel tersentuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bel merasakan kehangatan dari seorang yang benar-benar peduli kepadanya. Sejak saat itu, perlahan mulai tumbuh perasaan khusus dalam diri Bel terhadap Bunalin, meski ia sendiri belum sepenuhnya menyadarinya. Cerita berpindah ke lapangan sekolah. Saat itu, Nano mengambil sebotol air mineral yang berada di area tribun. Melihat hal tersebut, Jen langsung memprotes tindakan Nano. Menurutnya, air mineral itu merupakan jatah tim tribun, yang anggarannya sudah jauh lebih kecil dibandingkan anggaran tim pemandu sorak. Jen juga mengungkapkan kekesalannya karena dana tim tribun telah berkurang sebesar 3.000 baht akibat digunakan oleh Nano. Mendengar tuduhan tersebut, Nano yang mulai emosi menuangkan kembali air yang sudah dipindah dari tumbler ke dalam botol, lalu menyerahkannya kepada Jen dengan nada sinis. Jen berusaha meredakan suasana. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak berniat mencari masalah. Namun rasa penasarannya membuat ia kembali bertanya untuk apa sebenarnya uang 3.000 baht itu digunakan. Nano menolak menjawab dan mengatakan bahwa hal tersebut bukan urusan Jen, dan kemudian menuduh bahwa uang itu dipakai Nano untuk melunasi hutangnya. Ucapan itu langsung memancing amarah Nano. Ia mendekati Jen dan membalas dengan menyindir agar Jen lebih memikirkan utang ibunya sendiri. Nano mengatakan bahwa Jen sebaiknya segera lulus dan membantu melunasi utang ibunya. Perkataan itu membuat Jen terdiam. Ia segera membuka buku catatannya dan menatap halaman yang pernah robek, yang sudah diperbaiki dengan rapi. Jen sadar bahwa ia tidak pernah menceritakan persoalan hutang ibunya kepada siapapun. Karena itu, ia langsung menuduh Nano sebagai orang yang pernah membuka catatannya dan merobeknya. Tanpa mampu menahan emosi, Jen mendorong Nano hingga keduanya terlibat perkelahian. Di tengah keributan itu, sebotol air mineral tidak sengaja tumpah dan membasahi buku catatan Jen.
Melihat bukunya terkena air, dia langsung panik dan buru-buru menyelamatkannya. Sementara itu, Nano memilih menghentikan perkelahian, berdiri lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Bel yang kebetulan berada di sekitar lapangan segera menghampiri Jen dan membantunya berdiri. Adegan pun berpindah. Sepulang sekolah, Bel dikejutkan oleh Earn yang datang mengendarai sepeda motor. Earn menawarkan untuk mengantar Bel pulang. Bel menolak sambil bercanda bahwa rumahnya sangat jauh dan memanggil Earn dengan sebutan Pak Tua. Julukan itu membuat Earn langsung memasang wajah cemberut. Bel kemudian merasa heran karena biasanya Earn selalu menolak ketika dimintai tumpangan. Kali ini justru Earn menawarkan bantuan. Earn menjelaskan bahwa ia sedang membutuhkan bantuan Bel untuk suatu keperluan. Sebagai gantinya, ia berjanji akan memberi imbalan. Bel sempat berpikir beberapa saat sebelum akhirnya menerima tawaran tersebut. Sebelumnya, Earn tiba-tiba bertanya apakah Bel percaya pada jimat pembawa keberuntungan. Bel menjawab bahwa ia mempercayainya. Mereka kemudian singgah di sebuah pusat perbelanjaan. Di sana, Earn memperhatikan sebuah gantungan kunci berbentuk boneka yang dihiasi daun semanggi berdaun empat. Ia mengatakan bahwa banyak orang percaya daun semanggi berdaun empat dapat membawa keberuntungan. Ia mengatakan ingin memiliki satu untuk jimat keberuntungan saat kompetisi nanti. Namun setelah berpikir sejenak, Earn mengembalikan gantungan kunci itu ke tempat semula. Ia memutuskan akan membelinya nanti setelah memenangkan kompetisi. Bel hanya memperhatikan keputusan Earn tanpa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, Earn mengajak Bel melanjutkan perjalanan menuju tujuan mereka. Sesampainya di rumah Eun, Ibu En menyambut Bel dengan hangat dan menghidangkan makanan untuk mereka berdua. Di tengah makan bersama, Ibu En bertanya apakah Ibu Bel sering memaksakan makanan untuknya. Bel menjawab bahwa ibunya tidak pernah memasakkan makanan untuknya. Jawaban itu membuat Eun dan ibunya terkejut. Bel kemudian segera meluruskan ucapannya. Dia mengatakan kalau dia tidak punya ibu. Ibunya Eun dan Eun semakin terkejut. Lalu Bel meluruskan lagi. Ia menjelaskan bahwa ibunya telah meninggal dunia ketika ia masih kecil. Sejak saat itu, ia diasuh oleh pengasuh dan lebih sering makan di luar rumah. Mendengar penjelasan tersebut, Eun dan ibunya akhirnya memahami keadaan Bel. Untuk mencairkan suasana, Ibu El bercerita bahwa banyak pelanggan memuji masakannya karena rasanya seperti masakan rumahan. Ia juga mengaku pernah meminta Eun membawa bekal buatannya ke sekolah agar bisa dinikmati teman-temannya. Earl hanya tersenyum kecil dan mengatakan bahwa saat itu tidak ada seorang pun yang memakannya, sehingga makanan tersebut akhirnya terbuang sia-sia. Bel kemudian mengatakan bahwa lain kali ia ingin mencicipi masakan buatan Ibu Earl lagi. Mendengar itu, Ibu Earl tersenyum senang dan berjanji akan menyiapkan bekal khusus untuk Bel suatu hari nanti. Setelah itu, Ibu Earl meminta mereka berdua menghabiskan makanan terlebih dahulu. Di sela-sela makan, Bel bertanya mengenai bantuan yang diminta Earl. Earl menjelaskan bahwa ia membutuhkan seorang untuk membantu mengambil beberapa foto. Menurutnya, hasil fotonya akan terlihat lebih baik jika diambil oleh orang lain daripada menggunakan kamera otomatis. Bel pun bersedia membantu. Lalu Earl melihatkan foto pakaiannya yang akan dikenakan, yang membuat Bel terkejut. Melihat ekspresi Bel, Earl menjadi tidak percaya diri. Lalu Bel mengatakan dia hanya berpikir pakaian itu terlalu seksi buat Earl. Namun Earl mengatakan kalau Bel pernah melihatnya lebih seksi dari ini. Karena dia sering melihatkan fotonya kepada Bel, Bel pun hanya bisa terdiam. Akhirnya, Earl langsung pamit menuju kamar untuk berganti pakaian dan menyuruh Bel nanti setelah makan untuk segera ke kamarnya. Beberapa menit kemudian, Bel menuju kamar Earl. Saat memasuki kamar, Bel sempat terkejut melihat penampilan Earl yang telah berganti pakaian. Melihat reaksi tersebut, Earl mempertanyakan ekspresi Bel. Namun Bel malah bertanya balik. Namun Earl tidak melanjutkan dan langsung mengajak Bel masuk. Bel duduk di pinggiran tempat tidur, namun tiba-tiba Earl mendekat dengan membuat Bel terkejut. Bel duduk di pinggiran tempat tidur, namun tiba-tiba Earl mendekat dan membuat Bel terkejut. Bel semakin gugup, lalu dia mulai mengambil beberapa gambar untuk Earl dan segera pamit kepada Earl. Namun Earl menahannya karena pengambilan gambar belum selesai. Akhirnya mereka mengambil gambar berikutnya. Saat itu sepertinya benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Bel yang awalnya ingin mencium Earl tersadar dan langsung menjauh dan mengajak Earl mengambil gambar selanjutnya. Di tempat lain, Amy tampak gelisah di kamarnya. Sejak tadi, ia terus menunggu balasan pesan dari Shopee yang tak kunjung datang. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Shopee membalas pesannya. Keduanya sempat bertukar beberapa pesan singkat. Namun tak lama kemudian Shopee kembali menghilang. Meskipun Amy sudah membalas dengan sangat cepat, hal itu membuat Amy kembali merasa kesal dan kecewa. Keesokan harinya di sekolah, Bel berpapasan dengan guru Trip. Setelah saling melewati, keduanya berhenti dan menoleh ke arah satu sama lain. Jika biasanya Bel bersikap cuek, kali ini ia memberikan salam wise sesuai dengan peraturan sekolah.
Butrip hanya membalasnya dengan tenang sebelum mereka melanjutkan langkah masing-masing. Di dalam kelas, seorang guru mengumumkan hasil ujian para siswa. Nama pertama yang dipanggil adalah Earn dengan nilai 19 poin. Kemudian guru menyebut nama Bell yang berhasil memperoleh nilai sempurna, yaitu 20 poin. Seluruh siswa di kelas tampak terkejut mendengar hasil tersebut. Earn justru tersenyum bangga dan memberikan selamat kepada Bell. Pada suatu hari, Bell sempat berniat membolos sekolah dengan menyelinap keluar melalui pagar yang dijaga petugas keamanan. Namun saat hendak melakukannya, ia teringat nasihat Bu Nalin yang memintanya berhenti melakukan hal-hal yang hanya akan merugikan dirinya sendiri. Bell pun mengurungkan niatnya dan memutuskan kembali ke kelas. Ketika berbalik, ia baru menyadari bahwa seorang petugas keamanan telah memperhatikannya. Dengan canggung, Bell memberi salam, lalu berjalan pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Saat melewati lobi sekolah, pandangan Bell tertuju pada deretan foto siswi berprestasi itu lagi. Foto itu membuat Bell selalu termotivasi, karena foto tersebut adalah foto Bu Nalin yang sering mengharumkan nama sekolah. Tanpa sadar, Bell memperhatikan seragamnya yang sedikit berantakan. Ia segera merapikannya sebelum melanjutkan perjalanan. Saat di lapangan, Bell bertemu dengan bibinya yang juga menjabat sebagai kepala sekolah. Bell segera memberikan salam dan pergi. Namun, bibinya menghentikannya dan mengingatkan bahwa sekolah mereka memiliki cara wah yang berbeda. Bell pun mengulang salamnya dengan lebih sopan. Bibinya tersenyum tipis dan memuji perubahan sikap Bell. Ia juga mengatakan bahwa hari itu Bell tidak tercium bau asap rokok. Bell bercanda dan bertanya apakah bibinya sedang flu hingga tidak bisa mencium baunya. Bibinya hanya tersenyum, menganggap Bell sedang malu untuk mengakui usahanya berubah. Bell lalu berkata bahwa dipuji oleh bibinya justru membuatnya merinding. Setelah itu, ia berpamitan dan kembali menuju kelas. Di sisi lain, Boypon membuka loker milik Amy. Ia mengambil ponsel Amy dan niat mengerjainya dan sempat mengambil beberapa swafoto menggunakan ponsel tersebut. Saat hendak mengembalikannya, sebuah notifikasi pesan muncul di layar. Pengirimnya adalah Shopee. Tanpa sengaja, Boypon melihat isi notifikasi yang mengundang Amy untuk menginap di rumahnya. Di sana, Boypon tahu kalau Shopee dan Amy telah tidur bersama. Melihat pesan itu, Boypon tampak terkejut. Ia segera mengembalikan ponsel Amy ke dalam loker, menutupnya kembali, lalu pergi dari ruang loker dengan perasaan kesal. Cerita berpindah ke lapangan sekolah. Jan yang sedang melamun dihampiri oleh Sisha bersama dua temannya. Mereka membawa beberapa cemilan untuk dibagikan kepada anggota tim Tribun. Sisha mengatakan bahwa ia mengetahui dana tim Tribun kembali dipotong oleh Nano. Menurut kabar yang beredar, uang tersebut digunakan Nano untuk merawat kucing jalanan yang belum pasti kenyataannya. Sisha kemudian bertanya, apakah Jen benar-benar ditampar Nano saat pertengkaran mereka kemarin? Jen menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah ditampar, melainkan hanya hampir ditampar. Sisha merasa lega mendengarnya. Namun dari cara bicaranya terlihat jelas bahwa ia masih menyimpan rasa tidak suka kepada Nano dan berusaha mempengaruhi pendapat Jen. Ia kembali membahas penggalangan dana yang dilakukan Nano untuk kucing jalanan. Menurutnya ketika ada seseorang yang minta bukti kepada Nano, Nano tidak dapat menunjukkannya. Sisa juga mengingatkan bahwa pertengkaran kemarin bermula ketika Jen mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut. Ucapan itu membuat Jen kembali tenggelam dalam pikirannya. Di tempat lain, Bu Nalin mulai mengadakan latihan pertama untuk tim kompetisi bahasa Prancis. Ia membagi para peserta menjadi dua kelompok agar proses belajar lebih efektif. Selama latihan berlangsung, Bert terlihat sangat antusias mengikuti pelajaran. Sesekali suasana menjadi hangat karena Bert beberapa kali memberikan jawaban yang keliru hingga mengundang tawa teman-temannya. Bagi Bell, itu merupakan pengalaman pertamanya benar-benar belajar bersama Bu Nalin. Karena selama ini ia selalu membolos setiap kali Bu Nalin mengajar. Adegan pun berubah. Setelah latihan di lapangan selesai, para junior berpamitan kepada Jen. Jen membalas salam mereka dengan ramah sebelum mulai membereskan perlengkapan latihan. Di kejauhan, ia melihat Nano menggendong seekor kucing. Tidak lama kemudian, seorang suster memberikan sejumlah uang kepada Nano untuk membantu membiayai pengobatan kucing tersebut di klinik hewan. Jen teringat ucapan Sisha yang meragukan kejujuran Nano. Karena penasaran, ia diam-diam mengikuti Nano. Ternyata Nano benar-benar membawa kucing itu ke klinik. Jen menunggu cukup lama di luar hingga Nano selesai. Saat keluar dari klinik, Nano menyadari kehadiran Jen dan menghampirinya. Dengan jujur, Jen mengakui bahwa dia sengaja mengikuti Nano, karena selama ini tidak percaya bahwa Nano benar-benar merawat kucing-kucing jalanan. Nano hanya tersenyum sinis, dan bertanya apakah Jen juga masih mengira dirinya yang merebek buku catatan Jen. Jen mengangguk, namun setelah melihat sendiri apa yang dilakukan Nano, ia mulai meragukan tuduhannya. Jen pun bertanya siapa sebenarnya pelaku yang merobek buku catatannya. Nano hanya mengatakan bahwa Jen tidak perlu mengetahuinya.
dan dia mewakili orang-orang itu untuk meminta maaf kepada Jen. Dan juga karena tidak bisa menghentikan orang-orang itu. Mendengar itu, Jen meminta maaf kepada Nano. Kemudian Jen berkata sambil bercanda bahwa sejak awal ia sebenarnya sulit percaya orang secantik Nano bisa menjadi seorang penipu. Ucapan itu membuat Nano terdiam. Jen kemudian berpamitan, namun sebelum benar-benar pergi, ia berbalik dan mengingatkan Nano agar tidak lupa menyelesaikan pembukuan dana untuk acara hari olahraga. Nano hanya mengangguk pelan sambil memperhatikan Jen berjalan menjauh. Sementara itu, Bunalin sedang memperhatikan para murid yang berlatih basket. Pemandangan tersebut membangkitkan kenangan masa sekolahnya bersama seseorang yang pernah menjadi cinta pertamanya. Saat masih menjadi siswi, ia sering menemani orang itu beristirahat di pinggiran lapangan basket. Di lapangan yang sama, Imi mengajak Aiom bermain basket. Awalnya Aiom menolak karena merasa tidak bisa bermain, tetapi Emi dengan sabar mengajarinya cara memasukkan bola ke ring. Dari kejauhan, Shopee memperhatikan mereka. Raut wajahnya menunjukkan rasa cemburu. Ia kembali membuka ponselnya dan melihat pesan yang telah dikirim kepada Emi, tetapi belum juga mendapat balasan. Dengan perasaan kecewa, Shopee memilih meninggalkan lapangan. Bunalin yang sejak tadi memperhatikan semuanya segera mengejar Shopee. Di tengah perjalanan, Shopee tersandung dan terjatuh. Bunalin segera membantunya berdiri, mengajaknya duduk, lalu membersihkan luka gores di tangannya. Bunalin mengatakan bahwa jika ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, Shopee boleh bercerita kepadanya. Shopee hanya menggeleng dan mengatakan bahwa ia tadi hanya berjalan terburu-buru. Bunalin kemudian bercerita bahwa sejak tadi ia melihat latihan basket dan memahami mengapa banyak murid mengagumi Emi. Karena zaman sekarang orang bisa berteriak mendukung seseorang yang mereka ingin dukung. Berbeda saat zaman dulu, yang akan dihukum kalau berteriak. Percakapan mereka berlanjut hingga membahas masa muda Bunalin. Ia mengungkapkan bahwa cinta pertamanya juga tumbuh di sekolah itu. Menurutnya, banyak orang tua mengira sekolah khusus perempuan akan menjauhkan murid dari kisah cinta, namun kenyataannya perasaan tidak pernah memilih tempat atau keadaan. Shopee hanya mendengarkan dengan seksama sambil merenungkan kata-kata Bunalin. Di tempat lain, Nano menerima telepon dari seseorang yang menggambarkan bahwa gaji bulan lalu telah ditransfer. Orang itu juga mengatakan akan kembali menghubunginya jika ada pekerjaan berikutnya. Nano tampak lega, namun tak lama kemudian ia tanpa sengaja mendengar Sisha sedang bergosip tentang dirinya. Sisha mengatakan bahwa Nano sering meminjam uang dari siapa saja, bahkan dari orang yang hidupnya lebih susah darinya. Nano memilih dia meskipun jelas merasa terganggu. Sementara itu, di tempat lain, Emi menghampiri Shopee yang sedang belajar di salah satu ruangan sekolah. Emi bertanya apakah Shopee tadi berada di lapangan basket. Shopee mengangguk. Emi kemudian bertanya mengapa Shopee tidak menyapanya. Shopee menjawab bahwa Emi terlihat sibuk. Percakapan mereka berubah menjadi saling mengungkapkan perasaan. Shopee mengaku kesal karena pesannya tidak dibalas, sedangkan Emi baru menyadari bahwa ia belum sempat membaca pesan tersebut karena ponselnya seharian berada di loker. Emi minta maaf dan menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat mengabaikan Shopee. Namun Shopee lah yang mengabaikan pesannya. Shopee akhirnya mengakui bahwa beberapa kali ia juga terlambat membalas pesan karena ibunya sering memeriksa kamarnya pada malam hari. Kesalahpahaman itu pun berakhir, dan hubungan mereka kembali membaik. Saat Emi akan mencium Shopee, dia teringat akan adanya CCTV. Namun Shopee mengatakan kalau CCTV itu rusak dan belum dilaporkan. Akhirnya mereka ciuman lagi dan lagi. Namun tanpa mereka sadari, CCTV itu telah baik, dan kelakuan mereka disaksikan oleh Ibu Nalin melalui pantauan CCTV. Bu Nalin sangat terkejut melihat itu semua. Di ruangan lain, Nano, Kopan, Baipor, Eun, dan Bel sedang berusaha mendapatkan tiket VIP untuk sebuah acara. Setelah mencoba, Eun berhasil memperoleh 3 tiket VIP. Di tengah suasana itu, Kopan kembali menagih uang sebesar 10.000 baht yang dipinjam Nano. Nano mengaku akan mengembalikannya. Namun ketika kembali didesak, ia justru meminta Eun meminjamkan uang kepada Kopan. Kopan langsung menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan pinjaman, melainkan hanya ingin uang miliknya dikembalikan. Nano kemudian menyinggung bahwa Kopan pernah bergosip tentang dirinya kepada kelas lain. Bel, Baipon, dan Er hanya memperhatikan perdebatan tersebut. Kopan tetap bersikeras agar Nano berhenti mengalihkan pembicaraan dan segera mengembalikan uangnya. Akhirnya Nano mentransfer seluruh uang yang dipinjamnya. Setelah masalah itu selesai, Kopan justru menuduh Eun sebagai orang yang membocorkan gosip tersebut kepada Nano. Eun membantah tuduhan itu, tetapi Kopan tetap tidak percaya.
Melihat suasana semakin panas, Bel mencoba mengalihkan pembicaraan dengan meminta mereka meninggalkan ruangan karena ia ingin belajar. Ucapan itu justru memancing ejekan dari Kopan. Kopan menyindir perubahan sikap Bel yang akhir-akhir ini sering memperhatikan pelajaran dan mengaitkannya dengan Bu Nalin. Sindiran itu berubah menjadi hinaan pribadi yang menyinggung ibu Bel. Kopan mengejek Bel sebagai anak yang tidak punya ibu. Bel yang selama ini berusaha menahan emosi akhirnya terpancing. Perdebatan mereka berujung pada perkelahian, hingga Putri, Punalin, dan kepala sekolah datang untuk melerai keduanya. Episode 3 pun berakhir. Jangan lupa saksikan series aslinya di channel YouTube FRT Entertainment. Dan jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan subscribe.